Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 334, Aku serahkan orang ini padamu, kakak keempat. Pukulan, 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 pukulan. Setelah pertempuran pecah, ledakan yang memekakkan telinga dan menakutkan bergema berturut-turut di seluruh langit dan bumi. Pada saat yang sama, efek samping yang tersebar dari pertukaran antara kedua tim ahli juga menyapu dengan dahsyat ke arah kerumunan ahli, yang banyak di antaranya telah naik ke Void di mana mereka terus menyaksikan pertempuran dari kejauhan. Meskipun susunan pemain Jian Wushuang bisa dikatakan hebat, tim Ice Nether Valley juga tidak lemah. Dengan berkoordinasi satu sama lain, para ahli Saint Realm ini berhasil menahan Sextet yang terdiri dari Wine Master, Lady Black, Wind and Rain Immortals, Old Weirdo Yunyang, dan Chi Mei. Namun kedua orang itu, Jian Wushuang dan Yang Zaixuan, lembah es Nether harus mengerahkan beberapa orang setengah suci, serta para ahli dari puncak alam kekosongan yang, untuk menahan mereka karena para ahli alam suci mereka sudah sepenuhnya diduduki. Akibatnya, Jian Wushuang dan Yang Zaixuan praktis tidak terkendali. Bagaimanapun, kekuatan tempur mereka jauh melampaui rata-rata ahli Saint Realm. Bagaimana mungkin para setengah Saint dan ahli ini mampu menahan mereka? Kakak kedua, aku akan menyerahkan orang-orang ini padamu sementara aku menghadapi Ye Chen, Jian Wushuang berkata dengan dingin. Baiklah, Yang Zaixuan mengakui dengan suara yang sama. Dia dengan santai menusukkan pedang merah darah di tangannya, dan seketika, cahaya mengalir berwarna merah darah menyapu seorang tetua dan membunuhnya dengan sabit. Ye Chen. Ada kekuatan angin dan petir yang kuat terbentuk di tubuh Jian Wushuang, yang kemudian berubah menjadi sinar petir yang memancar ke dalam kekosongan dan muncul di depan Ye Chen dalam sepersekian detik. Ledakan esensi pedang yang mencengangkan melonjak ke arah Ye Chen sambil membuat suara yang menyebar. Tuan Muda Lembah dan Tuan Suci yang terhormat, apakah kalian punya nyali untuk bertarung denganku? Ye Chen menatap Jian Wushuang. Amarah di hatinya tak terbendung lagi dan langsung meledak. Bajingan. Semuanya gara-gara bajingan ini. Tatapan mata Ye Chen berubah menjadi bermusuhan sementara raut wajahnya berubah. Hari itu berjalan sesuai rencana pada awalnya, tetapi kemunculan Jian Wushuang merusak pernikahan itu, dan ia bahkan mengungkap warna asli Guru Sein, menghancurkan citra yang telah lama dibangunnya. Sejak hari itu, kemungkinan nama Guru Sein hanya akan disebut sebagai bahan lelucon oleh para ahli di seluruh benua Nanyang. Dan semua ini karena Jian Wushuang. Niat membunuh yang dingin menyembur keluar dari tubuh Ye Chen sementara tombak panjang berwarna emas pucat tiba-tiba muncul di tangannya. Tombak itu memiliki kekuatan yang mengesankan dan jelas merupakan senjata sihir yang luar biasa. Sialan kau. Saat Ye Chen melotot ke arah Jian Wushuang, tubuhnya tiba-tiba menyerbu maju. Ledakan. Ketika ia menyerang dengan tombaknya, sebuah kekuatan brutal meledak bagaikan letusan gunung berapi dan seketika menimbulkan ledakan dahsyat di Void. Pemandangan ini mengundang decak kagum banyak ahli yang menyaksikannya. Ketenaran Master Sein sangat berkaitan dengan kekuatannya, dan bukan hanya karena watak yang selama ini ia pura-purakan. Meskipun dia hanya mengolah kekuatan spiritual puncak alam kekosongan yang, dia pernah bertarung dengan seorang ahli sejati alam suci dan jelas unggul. Puncak bakatnya tentu saja termasuk tingkatan teratas di seluruh benua Nanyang. Kekuatan tombak yang Ye Chen pamerkan saat ini telah mencapai ambang batas para ahli di alam suci. Akan tetapi, Jian Wushuang hanya melengkungkan sudut bibirnya saat ia menyambut tombak peledak itu dengan tusukan santai dari pedang berujung ungu di tangannya. Sesantai itu, ketika bertabrakan dengan tombak secara langsung. Bam! Terdengar suara keras yang sangat dahsyat. Pupil mata Ye Chen tiba-tiba mengecil, lalu ia memuntahkan seteguk darah di hadapan orang banyak yang ketakutan, sementara tubuhnya terlempar ke belakang seperti bola meriam. Ini adalah apa yang terjadi hanya dalam satu pertukaran. Upaya biasa Jian Wushuang sudah cukup untuk mengalahkan dan mengungguli Ye Chen. Namun, Jian Wushuang juga hanya mengolah kekuatan spiritual puncak alam yang void. Bagaimana ini mungkin? Ye Chen dengan susah payah berdiri tegak dan sekali lagi mengarahkan pandangannya yang sebelumnya tampak terkejut ke arah Jian Wushuang. Sebagai Master Sein, ia selalu dianggap sebagai talenta elit di seluruh benua Nanyang. Namun, saat berhadapan dengan orang yang memiliki kultivasi yang sama dengannya, ia benar-benar kalah dan terluka parah akibat pukulan yang sangat ringan. Mengapa demikian? Wah! Seberkas petir melesat ke arahnya dan tiba kurang dari 1 meter di depannya dalam sekejap mata. Dengan pedang panjang di tangannya, Jian Wushuang menatap Ye Chen dari jarak dekat dan memperlihatkan senyum jenaka di sudut bibirnya. Seorang Master Sein yang bermartabat sepertimu hanya memiliki tingkat kemampuan seperti ini. Kau, Ye Chen menatap Jian Wushuang dengan tak percaya. Mata orang itu memancarkan secercah penghinaan, lalu dia menyerang dengan marah menggunakan pedangnya sekali lagi. Dalam usahanya yang sia-sia untuk melawan, Ye Chen buru-buru mengangkat tombak panjangnya. Bam!
Kekuatan yang menakutkan menghantam tombak Ye Chen. Ye Chen segera merasakan transmisi yang sangat kuat yang menyebabkan energi dan darah di tubuhnya berputar. Dia memuntahkan seteguk darah lagi saat tubuhnya ambruk dengan keras ke tanah di bawahnya. Banyak pakar yang menyaksikan tercengang dengan apa yang baru saja mereka lihat. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa guru suci Ye Chen akan begitu tangguh menghadapi seorang pendekar yang tingkatannya setara dengannya. Benar saja, perbedaan kekuatan di antara mereka begitu besar sehingga dia tidak menunjukkan perlawanan sama sekali. Di perkemahan Istana Kaisar Suci, tetua berotot dan kekar itu terus memusatkan perhatiannya pada Jian Wushuang. Pupil matanya mengecil saat melihat kekuatan angin dan petir yang dahsyat memancar keluar dari tubuh Jiang Wushuang. Apakah itu, Wrath of Gale and Thunderbolt? Sebagai salah satu buku panduan kelas 2 yang unggul di Istana Kaisar Suci, buku ini pastinya tidak asing bagi sesepuh ini. Dia jauh lebih kuat daripada Master Saint Ye Chen meskipun dia juga berada di puncak alam Void Yang. Terlebih lagi, energi asal yang dibawanya mengandung asal dunia dan juga asal pembantaian sebelumnya. Jian Wushuang. Jangan salah, dia memang Jian Wushuang. Mata si tua memancarkan sinar jahat ketika ia memikirkan hal ini. Ye Chen telah jatuh ke dalam lubang yang dalam di lapangan pengeboran. Ketika ia berhasil berdiri sambil merangkak, sinar petir menyambar sekali lagi dan Jian Wushuang muncul kembali di depannya. Namun kali ini, Jian Wushuang mengepalkan tangan kirinya dan meninjunya dengan kekuatan yang sangat besar langsung ke perut Ye Chen. Karena kecepatannya terlalu cepat, Ye Chen sama sekali tidak punya waktu untuk melawan. Bam! Suara rendah dan dalam terdengar. Ye Chen memuntahkan darah untuk ketiga kalinya dan wajahnya langsung pucat pasi. Dantianku. Ye Chen merasakan seluruh keberadaannya seolah disambar jutaan petir dan menjadi benar-benar tidak peka. Setelah menghancurkan dantian Ye Chen, Jian Wushuang dengan santai menamparkan Ye Chen. Seperti anjing mati, Ye Chen terlempar puluhan meter jauhnya dan akhirnya mendarat di drill ground. Setelah melakukan semua ini, Jian Wushuang mengangkat kepalanya dan menatap Su Rou, yang sedang bertarung dengan Feng Daoyang di Void di dekatnya. Suaranya yang tidak berperasaan mulai bergema di antara langit dan bumi. Aku serahkan orang ini padamu, kakak keempat. Kau boleh membuatnya mati dengan cara apapun yang kau mau.